Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Kembali bertemu dengan saya dalam Maskolis Trip and Culinary Channel. Doa saya semoga para pemirsa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Para pemirsa sekalian yang budiman, dalam tayangan kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk sejenak mengikuti salah satu perjalanan trip kami ke 3 negara di wilayah Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan tentunya masih tetap bersama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur yang didampingi oleh tim Mahadewa Tour and Travel. Para pemirsa sekalian, pagi itu Jumat 8 Maret tahun 2024, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, kami memulai rute perjalanan dari Bandar Udara Haji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, menuju ke Bandar Udara Ngurah Rai dan Pasar. BAMS Bandar Haji Muhammad Sulaiman sendiri berjarak sekitar 8 jam perjalanan darat dari kota tempat tinggal kami, yaitu Sangatta. Dan akhirnya setelah beberapa waktu pesawat mengudara, sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Tengah, kami pun tiba di Bandar Udara Ngurah Rai. Dari tempat ini, kami singgah sejenak guna menunggu jadwal keberangkatan pesawat selanjutnya yang akan membawa kami menuju ke Changi, Singapura. Penerbangan ke Bandar Udara Changi dijadwalkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, sehingga waktu yang masih tersisa kami gunakan untuk mencari makan siang di salah satu resto yang berada di area yang tidak terlalu jauh dari bandara udara tersebut, sambil kami berkeliling menikmati panorama sekitaran kota Bali. Kami disambut oleh tim Mahadewa Travel, yaitu Budesak selaku owner dan Beli Gede selaku salah satu tim dari Mahadewa yang nantinya turut membawa kami ke beberapa negara destinasi tujuan. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami pun segera balik ke Bandar Udara Ngurah Rai untuk melakukan check-in dan serangkaian prosedur pemeriksaan di Badan Imigrasi Bandara setempat. Para pemirsa sekalian, setelah sekian lama menunggu keberangkatan pesawat yang ternyata sempat mengalami delay hampir 2 jam lebih, akhirnya kami pun satu persatu mulai memasuki sebuah pesawat dengan ukuran yang cukup besar, yang bernama Scott. Dengan kapasitas penumpang 2 kali lipat dari pesawat yang biasa kami tumpangi, sebuah pesawat yang cukup megah dan berstandar internasional, dengan dukungan teknologi yang sangat canggih, dengan standar pelayanan yang luar biasa. Kemampuan bahasa asing kami yang tidak terlalu mumpuni rupanya membuat kami agak kikuh dalam melakukan komunikasi dengan beberapa kru pesawat. Tapi alhamdulillah, dengan menggunakan bahasa isyarat, semua akhirnya aman terkendali. Dan tak terasa kami pun hampir 2 jam lebih dibawa mengudara dari Bandara Bali Ngurah Rai menuju ke Bandara Changi, Singapura. Sekitar pukul 00:30 waktu Singapura, akhirnya pesawat yang kami tumpangi mendarat di Bandar Udara Changi, Singapura. Benar-benar sebuah pemandangan yang membuat kami cukup terkesima dan berdecak kagum. Changi ternyata adalah sebuah bandar udara yang sangat luas, yang didukung oleh kecanggihan teknologi di era kini. Dan malam itu pun kami satu persatu harus melalui serangkaian pemeriksaan yang cukup ketat di bagian petugas imigrasi internasional di bandara tersebut. Saat itu, malam sudah cukup larut, dan itu adalah jadwal kedatangan pesawat terakhir di bandara tersebut. Sempat timbul rasa deg-degan dan rasa was-was selama kami menjalani proses pemeriksaan. Beberapa perangkat teknologi canggih yang belum familiar bagi kami, ditambah lagi dengan penguasaan bahasa asing yang sangat minim, dan dengan penampilan petugas imigrasi bandara yang terlihat tegas dan sedikit agak kaku, cukup membuat kami merasa agak resah. Tapi alhamdulillah, akhirnya
kami pun bisa melalui pos demi pos tersebut dengan aman. Dan selanjutnya kami pun melanjutkan perjalanan ke kota Malaga, Malaysia dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan darat. Dengan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan perbatasan yang sangat ketat. Dan alhamdulillah akhirnya ternyata segala sesuatu berjalan dengan lancar. Di sini selain didampingi oleh beli gede dari tim Mahadewa, dari tempat tersebut kami pun juga didampingi dan disambut oleh tim I.O. dari tour guide lokal setempat. Di Singapura kami tidak bisa singgah terlalu lama untuk sekedar berfoto atau menengok kota Singapura, karena hari sudah larut malam dan kami tentunya harus segera melewati perbatasan dan tiba di Malaysia dalam waktu yang secepatnya. Para pemirsa sekalian, pagi itu Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 dari salah satu sudut kota Malaka. Cuaca pagi itu cukup cerah dengan cahaya matahari yang tidak terlalu terik. Dengan didampingi oleh tim tour guide dari Malaysia yang kami lebih akrab memanggilnya dengan Bang Ara, dan salah satu driver andalan kami serta Beli Made dari tim Mahadewa Tour and Travel, kami pun segera bergegas untuk sarapan pagi di salah satu resto yang telah disediakan oleh pihak hotel. Setelah mempersiapkan segala sesuatu dan barang bawaan kami, akhirnya bus yang membawa kami melaju menyusuri rute jalan menuju kota Kuala Lumpur sebagai salah satu pusat pemerintahan di negara Malaysia. Sepanjang jalan kami pun disuguhi oleh pemandangan area perkotaan dengan segenap fasilitasnya. Sebelum sampai di kota Kuala Lumpur, kami sejenak singgah di salah satu kedai warung makan yang menyajikan berbagai makanan khas Melayu, yang tentunya mempunyai cita rasa yang khas dan sangat unik. Perjalanan kemudian kami lanjutkan menuju ke Twin Tower Petronas, atau dalam bahasa Malaysia mereka sering menyebutnya dengan Tower Berkembar Petronas. Dalam perjalanan ke bangunan mercusuar tersebut, kami disuguhi berbagai pemandangan gedung-gedung tinggi pencakar langit di pusat kota tersebut yang berderet di sepanjang jalur jalan yang kami lalui. Jalur jalan nampak bersih dan terlihat begitu rapi dengan penampang poros jalan yang sangat luas sebagai penghubung berbagai jalur transportasi dari berbagai arah. Twin Tower atau Menara Berkembar sendiri merupakan bangunan yang digagas oleh salah satu Perdana Menteri Malaysia kala itu, yaitu Mahathir Mohamad pada beberapa puluh tahun yang lalu. Bangunan yang menjadi sebuah simbol kemegahan dan kejayaan negeri jiran. Di setiap waktu, terutama di akhir pekan, tempat ini sangat ramai dan penuh sesak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Gedung ini merupakan gedung yang tertinggi di Asia dan konon juga merupakan salah satu dari bangunan yang tertinggi di dunia. Twin Tower merupakan pusat perkantoran pemerintahan di Malaysia yang sekaligus dijadikan sebagai pusat perbelanjaan dan pusat bisnis berbagai barang-barang mewah berkelas dunia. Di siang itu, setelah puas menikmati pemandangan dan berfoto bersama dan selfie di lokasi Twin Tower, kami pun kemudian bergeser ke pusat oleh-oleh di kota tersebut. Tentunya setelah sebelumnya kami sempatkan untuk menukar uang rupiah Indonesia dengan uang ringgit Malaysia di salah satu fasilitas money changer yang ada di salah satu sudut bangunan Twin Tower tersebut. Destinasi kami selanjutnya adalah pusat oleh-oleh kue coklat yang terkenal yang ada di kota Malaysia. Dari pusat oleh-oleh coklat Malaysia, kami pun bergeser ke salah satu destinasi bangunan spiritual umat Hindu yang ada di kota tersebut, yang dikenal dengan Batu Chaves atau Chaves Stone.
Tempat ini berada di sebuah area kaki Bukit Kapur dengan pemandangan utama sebuah patung dewa berukuran raksasa yang terbuat dari logam kuningan. Tempat ini dibangun di kawasan pemukiman suku Tamil yang merupakan salah satu suku yang ada di Malaysia. Di pelataran bangunan ini terlihat ratusan burung merpati yang jinak yang terlihat sangat akrab dengan para pengunjung di tempat tersebut. Dan akhirnya tidak terasa, hari pun telah beranjak senja, dan kami pun bergeser menuju hotel tempat kami menginap semalam untuk sejenak beristirahat dan makan malam, tentunya untuk mempersiapkan pada kunjungan destinasi berikutnya. Para pemirsa sekalian, malam itu Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024, jam 21.00 waktu Kuala Lumpur. Dan ini adalah malam minggu pertama kalinya yang kami alami di kota jiran Malaysia tersebut. Subhanallah, malam minggu perdana di negeri orang. Dan salah satu tempat yang kami kunjungi saat itu adalah Taman Bintang, yang merupakan salah satu pusat keramaian malam di kota Kuala Lumpur ini. Tempat ini kalau di Jogja seperti Malioboro-nya Malaysia. Berbagai jenis barang dagangan dijajakan di tempat tersebut, mulai dari aneka kuliner, souvenir, dan berbagai macam sajian. Salah satu sajian seni yang ada di kota tersebut adalah pentas musik. Di beberapa sudut kota tampak para penyanyi-penyanyi yang melantunkan lagu-lagu yang hit saat ini. Dan anehnya, salah satu lagu yang paling favorit adalah lagu-lagu yang berasal dari Indonesia, dari masa ke masa, baik lagu jadul maupun lagu yang lagi ngetren saat ini. Malam pun telah beranjak dan kami pun kembali ke hotel tempat kami menginap untuk sejenak beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Karena esok hari masih ada beberapa destinasi yang tentunya tidak kalah menakjubkan.
Para pemirsa sekalian, pagi itu Minggu 10 Maret tahun 2024, jam 08.00 waktu setempat. Setelah menyelesaikan sarapan pagi di hotel, kami pun segera bergegas untuk menuju ke destinasi wisata Genting Highland. Perlu para pemirsa ketahui bahwa Genting Highland ini merupakan Las Vegasnya Malaysia, berada pada ketinggian sekitar 6.000 kaki di atas permukaan air laut. Tempat yang cukup tinggi dan begitu dingin, dan tentunya penuh dengan sejuta pesona. Untuk menuju ke tempat ini, kami menempuh perjalanan sekitar 1-1,5 jam perjalanan darat dari kota Kuala Lumpur, Malaysia, dengan menggunakan sarana transportasi bus. Rute yang kami lalui cukup menarik dan memacu adrenalin. Untuk sampai ke Genting Highland, kami harus melalui jalur jalan yang melewati hutan-hutan lindung dengan kontur jalan yang berkelok dan menanjak. Uniknya, sarana jalan di perbukitan tersebut dibuat dalam 4 jalur yang cukup lebar, sehingga hal ini tentunya sangat memudahkan akses untuk menuju kota Highland tersebut dengan sajian pesona pemandangan alam yang cukup luar biasa. Para pemirsa sekalian, setelah sampai di Genting Highland, kami pun bersiap untuk menaiki sarana transportasi kereta gantung. Kami dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dalam sebuah gondola atau kereta gantung yang berkapasitas antara 4 sampai dengan 6 orang. Sebuah sensasi perjalanan yang sangat sensasional. Kereta gantung membawa kami melintasi area perbukitan pada ketinggian beberapa ribu kaki di atas permukaan air laut. Kereta gantung tersebut membawa kami pada puncak ketinggian yang berjarak sekitar 15 menit menuju ke puncak yang tertinggi. Nampak dari atas area perbukitan beberapa kuil tempat ibadah umat Hindu dan berbagai bangunan yang menghiasi kota di atas bukit tersebut. Kota ini juga sering disebut sebagai kota di atas awan. Sepanjang perjalanan dengan menggunakan kereta gantung, beberapa teman yang fobia ketinggian sempat menjerit-jerit histeris. Tapi alhamdulillah akhirnya kami pun bisa berkunjung ke kota modern di atas awan tersebut. Segala kemewahan dan gemerlapnya dunia disajikan di tempat tersebut. Barang-barang branded berkelas dunia, sentra kuliner, pusat perbelanjaan, berbagai macam kebutuhan, dan tempat menginap berkelas hotel bintang 5 ada di tempat tersebut. Pagi, salam sehat. Saya Nurtulis dari Koordinasi Atas Jawa Timur. Kebetulan berada di area Highland Genting Malaysia. Ini merupakan tempat wahana wisata kita yang paling tinggi ya, berada di puncak pegunungan. Ya, salam sehat, salam dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Dan seperti tak ingin kehilangan waktu dan kesempatan, akhirnya dari Genting Highland, bus yang kami tumpangi akhirnya membawa kami kembali ke Kuala Lumpur untuk melanjutkan perjalanan ke Thailand. Tempat yang kami tuju adalah kota Songkhla-Haetai. Dari Kuala Lumpur, kami harus menempuh sekitar 9 jam perjalanan darat untuk sampai di kota terbesar ketiga di wilayah Thailand bagian selatan tersebut, tentunya selain kota Bangkok dan kota Chiang Mai. Sebuah perjalanan yang cukup panjang, dengan melewati berbagai rute yang sangat beragam, mulai dari area hutan lindung, persawahan, pemukiman penduduk, area perindustrian, dan berbagai macam bentuk usaha yang tersebar di sepanjang jalan menuju kota Thailand tersebut. Kami tidak paham berapa wilayah kota, kabupaten, atau provinsi yang telah kami lewati. Untuk menempuh perjalanan tersebut, kami harus beberapa kali istirahat untuk singgah, sholat, makan, dan ke toilet. Dan sesekali waktu mengisi bahan bakar minyak bus yang kami tumpangi. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan menyajikan pengalaman yang beragam, dan tentunya sangat berkesan. Beberapa kali kami sempat berinteraksi dengan berbagai orang dari beberapa negara, yang tentunya mempunyai adat, kebiasaan, dan karakter serta bahasa yang sangat beragam. Subhanallah, ternyata di setiap persinggahan yang kami lalui, kami selalu disuguhkan cita rasa petualangan perjalanan yang sangat unik dan istimewa, yang mungkin tidak akan kami dapatkan jika kami menempuh dengan menggunakan perjalanan melalui udara. Benar-benar kami disajikan informasi yang kami lihat dengan mata kepala sendiri terkait dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan peradaban di negeri tetangga di sepanjang jalur yang kami lalui tersebut. Dan akhirnya, di hari Minggu malam sekitar jam 22.00 waktu Thailand, kami pun sampai di salah satu hotel milik warga negara Thailand keturunan Melayu. Kami pun segera mandi dan berganti baju untuk segera bergegas dan bergabung dengan teman-teman kami dari Dinas Kesehatan Kutai Timur guna menuju salah satu pusat kuliner malam di kota tersebut. Setelah siap, kami pun berombongan menyewa transportasi tuk-tuk-tuk, nama dari sarana transportasi tradisional di kota Thailand tersebut. Kalau di tempat kita, transportasi ini mirip dengan oplet tua. Tujuan kami adalah sentra makanan di kampung Muslim Melayu. Aneka buah yang segar dan berkualitas unggul disajikan di tempat tersebut. Begitupun juga dengan aneka kuliner khas Thailand lainnya. Di sini kami bertransaksi dengan menggunakan uang baht Thailand. 1 baht setara dengan Rp400. Dan malam pun semakin larut, kami pun segera kembali ke hotel tempat kami menginap dengan berjalan kaki, yang ternyata hanya berjarak tidak kurang dari 1 km dari tempat tersebut. Para pemirsa sekalian,
Pagi itu Senin 11 Maret tahun 2024, sekitar jam 08.00 waktu setempat. Setelah selesai sarapan, kami pun bergegas untuk menuju ke bus yang akan membawa kami mengunjungi beberapa destinasi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner di kota tersebut. Tempat yang menjadi destinasi pertama kami adalah pusat oleh-oleh makanan dan pakaian. Setelah dirasa cukup membeli oleh-oleh, kami pun melanjutkan rute destinasi dengan dipandu oleh tour guide perempuan berkebangsaan Thailand. Bahasa Melayu berlogat Thailand cukup terdengar agak lucu dan agak aneh di telinga kami. Tapi walaupun demikian, kami dapat memahaminya secara jelas. Tour guide kami kali ini pun menjelaskan secara runtut terkait dengan sejarah, budaya, dan berbagai hal tentang kehidupan di negeri Thailand tersebut. Dan tentunya sejarah singkat dari kota Sangkla Hataya di negeri Thailand atau yang lebih dikenal dengan negeri Gajah Putih ini. Negeri ini mempunyai budaya yang agak unik dan terasa agak aneh bagi orang kebanyakan. Di negara ini, perkawinan antara sesama jenis dilegalkan oleh negara. Begitupun juga dengan perubahan status gender melalui operasi plastik merupakan hal yang sudah wajar dan lumrah dan sering terjadi di negeri ini. Raja merupakan orang yang sangat diagungkan dan dijunjung tinggi sebagai kepala pemerintahan di negeri Gajah Putih ini. Dan tibalah para pemirsa kami ke salah satu destinasi di kota Songkhla, yaitu Pantai Samila, yang merupakan pantai yang berhadapan langsung dengan Lautan Cina Selatan. Ikon di pantai tersebut adalah sebuah patung Putri Duyung yang terbuat dari logam kuningan, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat dapat mengabulkan beberapa jenis harapan atau permintaan dalam tanda kutip. Di pinggir pantai kami bertemu dengan penjual es krim kelapa yang mempunyai rasa yang tentunya tiada duanya dengan harga sekitar 60 baht mata uang Thailand. Anda bisa menikmati satu butir es krim kelapa muda ukuran kecil.
Waktu begitu cepat berlalu dan sepertinya di hari itu kami sudah tidak bisa lagi untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata di kota Thailand tersebut. Dan akhirnya setelah kami makan siang dengan menu kota khas Thailand yang berupa tom yam merah yang konon ceritanya merupakan menu makanan favorit Raja Thailand di era lampau dengan cita rasa yang manis, pedas, dan kecut, kami pun bergegas untuk kembali ke Kuala Lumpur dan berburu waktu untuk sampai di perbatasan Thailand-Malaysia sebelum jam 22.00 waktu setempat untuk kembali menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas imigrasi di kedua negara tersebut. Dan masih ada sekitar 9 jam lagi perjalanan yang harus kami tempuh untuk kembali ke Kuala Lumpur. Sebuah perjalanan yang begitu panjang dan tentunya sangat melelahkan, tapi kami begitu menikmatinya. Jiwa-jiwa petualangan kami seolah menepiskan segala bentuk lelah dan penat tersebut. 1001 kisah di sepanjang perjalanan panjang tersebut, yang tentunya takkan pernah terlupakan bagi kami. Walaupun dalam waktu yang singkat, sekitar 4 hari, kami sudah mulai terbiasa berinteraksi baik dengan bahasa yang formal maupun dengan bahasa isyarat, dan juga dengan bahasa tubuh jika tidak memahami satu sama lain dalam melakukan komunikasi. Kami pun juga telah terbiasa menggunakan alat tukar berupa mata uang asing yang sebelumnya terasa agak aneh bagi kami. Pada saat mengkurskan nilainya, lidah kami sudah agak fasih menyebut mata uang ringgit Malaysia dan mata uang baht Thailand. Kadang terasa agak lucu dan agak aneh memang, tapi itulah fakta yang terjadi. Aneka cita rasa makanan dan masakan pun yang sebelumnya terasa aneh bagi lidah kami, ternyata hal tersebut merupakan tambahan perbendaharaan pengalaman bagi kami. Dan akhirnya sekitar pukul 02.00 dini hari waktu setempat, kami pun sampai di hotel tempat kami menginap, di Hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Kami mempunyai waktu sekitar 2 jam untuk mempersiapkan diri, karena sekitar jam 03.30 waktu setempat, kami harus segera menuju Bandar Udara Kuala Lumpur untuk check-in balik ke Kaltim dengan terlebih dahulu sehingga transit di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Tim Mahadewa dan tim tour guide Malaysia, Bang Ara dan driver andalan kami mengantar kami hingga masuk ke area bandara. Tentunya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak atas pengalaman perjalanan yang sangat istimewa ini. Dan jikapun ada salah dan kilap, tentunya permohonan maaf yang tulus. Dan tahun ini kami mengawali ibadah puasa di bulan suci Ramadan di kota jiran Kuala Lumpur, Malaysia. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah akhirnya kami pun beserta dengan segenap rombongan pada hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2024 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah telah sampai di Sangatta, kota tercinta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa.
Demikian para pemirsa sekalian, sekilas kisah perjalanan kami kali ini, dan tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga senantiasa kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.